Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan operator semuanya, khususnya yang ada di Kota Palembang. Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Si Cerdas. Nah, mungkin Bapak Ibu operator, teman-teman operator sudah banyak yang tahu ya apa itu Si Cerdas dan cara mengisinya, cara mengerjakannya. Tapi saya di sini cuman apa ya, sharing atau berbagi. Siapa tahu ada Bapak Ibu teman-teman operator yang butuh tutorial atau penjelasan lebih detail tentang yang namanya aplikasi Si Cerdas, karena aplikasi Si Cerdas ini masih baru, sebulan lah lebih kurang ya. Jadi sebelumnya apa sih aplikasi Si Cerdas ini? Jadi aplikasi Si Cerdas ini aplikasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya bidang GTK. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu merubah merubah pola yang tadinya manual menjadi digital. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi membawa berkas ke Dinas Pendidikan, cukup diupload melalui aplikasi Si Cerdas ini. Seperti itu, lebih kurang seperti itu secara garis besar ya. Untuk sementara ini Si Cerdas ini baru membuka 3 layanan, yaitu GTK 01, GTK 02, dan GTK 03, atau penambahan GTK baru, mutasi, dan penambahan jam mengajar bagi yang kekurangan jam mengajar di sekolah induk. Tapi insya Allah nanti akan berkembang. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, ini link login Si Cerdas, https://2 sicerdasgtk.palembang.go.id. Ini bagi yang sudah punya akun silahkan login, yang belum punya akun registrasi dulu ya. Ketik Si Cerdas, kirim ke WA Pak Rahmat Edison, ini nomornya. Seperti itu. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi Si Cerdas. Di https pakai S ya teman-teman, /2 sicerdasgtk.palembang.go.id. Nah, ini tampilan awalnya Si Cerdas. Ada moto Dinas Pendidikan Cemerlang, cerdas, merata, dan prestasi gemilang. Ini ada visi, misi. Ini ada informasi tentang apa itu Si Cerdas, sambutan Ibu Kabid ya, Ibu Sutriana, dan ada beberapa berita yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman operator, kita login ya. Ini posisinya saya udah login, saya logout dulu. Nah, login. Oh ya, saat kita registrasi tadi, kita akan diberikan 2 akun. Satu akun operator. Akun operator ini biasanya menggunakan email Dapodik ya, email Dapodik. Lalu yang kedua akun kepala sekolah. Akun kepala sekolah ini menggunakan ya email kepala sekolah. Email kepala sekolah. Nah, tolong diperhatikan, email kepala sekolahnya harus sama dengan email kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu. Jadi kalau emailnya beda itu lapor dulu ke Pak Rahmat, WA atau datang langsung ke Pak Rahmat
kasih tahu, Pak, email yang di Dapodik sudah nggak aktif lagi, emailnya sudah ganti yang baru. Terus email yang barunya apa, seperti itu. Jadi usahakan emailnya harus sama dengan email Dapodik, email yang terdaftar di Dapodik. Oke, langkah awalnya kita login pakai akun operator ya. Nah, ini halaman berandanya. Di sini kita lihat ada menu guru dan tenaga pendidik GTK 01, 02 dan GTK 03. Pertama apa yang harus kita lakukan? Kita di sini, teman-teman. Nah, di sini ada input dan data. Pertama, kalau kita saya contohkan di sini penambahan GTK baru ya. Pertama kita pilih input. Nah, di sini kita inputkan data GTK baru. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menginput data GTK baru? Ini dia. Seperti ini. Yang pertama itu foto. Pas foto, formatnya JPEG ya, atau JPEG. Yang kedua ijazah, PDF, terus KK, KTP, dan SK. SK-nya SK awal, SK pengangkatan. Kalau dia honor berarti SK dari kepala sekolah. Kalau dia CPNS berarti SK CPNS-nya. Kalau dia PNS, SK PNS-nya. Kalau dia Honda berarti SK Honda. Seperti itu. Ini harus dipersiapkan. Ini formatnya PDF, kecuali foto. Foto formatnya JPEG ya. Nah, lalu kita masuk ke sini. Pertama kita input tadi, input datanya dulu. NUPTK. Biasanya GTK baru belum punya NUPTK. Karena di sini saya contohkan untuk penambahan GTK baru dulu ya. Berarti kosongkan saja nih NUPTK-nya. Lalu kemudian data yang kedua adalah NIK. Nah, kita lihat NIK di sini. Kita sudah siapkan di sini apa? KTP ya. Nah, ini KTP-nya. Lalu kita masukkan NIK 1671 0241. Iya. Kalau sudah, lalu masukkan nama. Boleh caps lock, boleh huruf awalnya saja. Kalau saya lebih suka caps lock ya, biar lebih jelas bacanya. Tidak usah pakai gelar. Lalu tempat lahir. Nih. Lalu tanggal. Lalu jenis kelamin. Lalu nama ibu kandung. Nama ibu kandung lihat di kakak ya. Lalu alamat. Alamat boleh di kakak, boleh di KTP. Kemudian kecamatan. Kecamatan lihat di KK boleh atau di KTP juga boleh. Kalau di sini Jakabaring, Kelurahan Selabranti. Pendidikan lihat di pendidikan ya, teman-teman. Sini saya sudah siapkan ini ijazahnya S1. Pendidikan pilih D4 atau S1, jurusan apa ini? PGSD ya. PGSD. Tahun lulus tahun 2018. Datang kuliah tidak. Lalu kemudian pilih foto. Ini fotonya. Maksimal 1 MB atau 1 megabyte. Kemudian simpan. Selesai. Lalu kita lihat hasilnya di menu data. Nah, ini data yang baru kita input tadi atas nama Ria Sartika. Ini bisa diedit ya. Tapi mohon maaf, ini menu delete-nya ini belum apa ya namanya ya. Kayaknya
belum jalan ini menu delete-nya. Ini saya contohkan ngedelete, ini nggak bisa nih ngedelete. Tapi kalau edit bisa. Jadi usahakan data yang diinput sudah benar ya, sudah benar dari awal lah. Kalaupun ada kesalahan tinggal di edit. Lalu kita lanjut ke GTK 01. Nah, di sini. Di GTK 01 juga ada dua submenu, yaitu input dan data. Nah, lihat sini. Datanya, ini data yang sudah diajukan. Kita ke input ya, berarti kita ke input. Bentar, masih loading. Nah, ini. Jadi ini yang akan kita tambahkan ke GTK 01. Ini data yang sudah kita input di awal tadi. Kemudian kita pilih, ini tadi kita atas nama Ria Sartika. Tinggal kita klik tanda ini teman-teman. Tanda tambah atau tanda plus. Ini. Lalu kita pilih status GTK. Di sini guru honor ya. Lalu kita upload KTP. Kita upload KK. Dan ijazah terakhir. Ijazahnya cukup ijazah terakhir ya, nggak perlu semua ijazah. Lalu kita pilih tugasnya. Nah, karena ini guru kelas, saya pilih guru kelas. Dan jangan lupa diisi ini mata pelajarannya. Jadi kalau guru kelas buat aja di sini guru kelas. Kalau dia guru mapel yang lain, silahkan diisi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, seperti itu. Lalu kemudian klik simpan. Tunggu sebentar, masih loading ya. Ini jaringannya padahal udah lumayan di sini 50 Mbps. Nah, sudah. Kita lihat masuk di mana di sini teman-teman. Masuk di menu data. Data yang kita ajukan. Tunggu, masih loading. Sepertinya aksesnya siang ini lumayan berat ya. Nah, ini. Di sini sudah ada dua yang saya tambahkan ya di pengajuan GTK 01. Lalu di sini ada tiga ikon ya. Tiga ikon ini di sini, yang pertama yang warna biru ini proses, sudah sampai mana proses pengajuan GTK 01. Kalau yang kedua ini cetak tanda bukti. Cetak tanda bukti pengajuan. Yang ketiga ini delete. Nah, kita coba dulu yang pertama ini teman-teman ya. Nah, ini alurnya teman-teman. Alur pengajuan GTK 01. Ini yang pertama ini GTK 01 diajukan atas nama Ria Sartika. Lalu kemudian yang kedua, step keduanya nanti itu di ACC sama kepala sekolah. Nanti kita praktekkan ya, kita ACC menggunakan akun kepala sekolah. Setelah kepala sekolah kemana lagi? Ke sini teman-teman, ke verifikator. Verifikator ini di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau sudah di ACC verifikator, di ACC lagi sama kepala bidang. Dalam hal ini Ibu Sutriana. Dan yang terakhir kepala dinas. Kalau sudah kepala dinas berarti pengajuan berkas GTK 01-nya sudah selesai. Tinggal menunggu diproses ke Dapodik seperti itu ya. Nah, lalu apa lagi? Ntar, ini bisa kita unduh. Ini unduh berkas pengajuan. Nih, ini bukti bahwa kita sudah mengajukan. Seperti ini. Ini oleh operator ya. Jadi ditandatangani oleh operator, kemudian diberikan kepada GTK yang bersangkutan sebagai tanda bukti bahwa namanya sudah diajukan. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu bagaimana lagi prosesnya? Nah, kita lanjut ke proses ACC kepala sekolah ya, verifikasi kepala sekolah. Mari kita logout dulu.
Lalu kita login lagi menggunakan akun kepala sekolah. Nah, usahakan emailnya sama ya dengan email Dapodik ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat tadi kan pengajuan GTK baru, berarti di GTK 01 di sini. Data belum disetujui, data sudah disetujui. Berarti saya masuk ke data yang belum disetujui. Nah, seperti ini. Saya akan verifikasi datanya Ria Sartika. Ini loginnya nih kepala sekolah ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau di sekolah ini tolong di apa namanya didampingi kepala sekolahnya ya untuk proses verifikasinya. Mungkin ada beberapa kepala sekolah yang masih bingung ya. Tinggal kita klik ini tanda checklist biru ini, lalu kita scroll ke bawah. Ini ada datanya, ada data yang ketika yang kita ajukan, lalu ada berkas. Nah, di sini sebelum diverifikasi, kepala sekolah itu periksa dulu berkasnya. Sudah sesuai nggak KTP-nya, kartu keluarga, dan ijazahnya. Ini bisa diunduh. Saya contohkan ijazah ya. Nah, ini kan ijazahnya bisa diunduh dan bisa dilihat. Jadi sebelum kepala sekolah melakukan verifikasi, harap dicek dulu berkas-berkas pengajuannya seperti itu. Lalu langkah selanjutnya apa? Kalau kepala sekolah sudah yakin dengan berkas-berkas yang diajukan dan datanya sudah dianggap benar, kepala sekolah tinggal checklist ini, setujui GTK 01. Lalu bagaimana lagi? Ini jangan lupa ini, unduh contoh persetujuan GTK 01 di sini. Nih. Jadi kepala sekolah ini mengisi ini dulu teman-teman. Sebelum menyetujui pengajuan GTK tadi, kepala sekolah mengisi ini. Ini ada formatnya. Tinggal diunduh terus diisi ya. Ini kop sekolah masing-masing. Terus pakai nomor surat ya, karena ini suratnya resmi. Karena bermaterai juga ini. Lalu isi ini datanya yang pertama data kepala sekolah. Nama, tempat tanggal lahir, NIK, NIP, dan jabatan. Lalu dengan ini menyetujui pengajuan usulan dokumen GTK 01 telah melalui proses verifikasi di sekolah atas nama. Nah, namanya ini nama yang tadi yang GTK yang diajukan tadi. Kalau saya ini Ria Sartika berarti ya. Ini masukkan datanya, nanti diketik ya teman-temannya, diketik ulang atau ini bisa dikonvert ke dalam bentuk Word. Nah, lalu tanda tangan kepala sekolah di atas materai 10.000. Jangan lupa, kalau tidak ditandatangani nanti tidak diverifikasi oleh verifikator alias ditolak. Jadi pakai materai kepala sekolahnya, tanda tangan dan cap sekolah. Nah, kalau sudah diupload di sini surat persetujuan. Nah, seperti ini. Jadi karena saya belum ada contohnya, jadi teman-teman bisa praktekkan sendiri nanti ya. Yang surat persetujuan tadi diisi. Oh ya, formatnya apa? Formatnya kalau nggak salah saya ini bisa PDF ya, di PDF-kan saja ya, karena di sini apa namanya? Saya belum praktekkan tapi sepertinya PDF ya. Coba saya contohkan SK. Oh bisa berarti PDF. Kalau sudah, tinggal diklik simpan. Ini oleh kepala sekolah. Nanti datanya pindah ke sini. Data yang sudah disetujui nanti pindah ke sini. Karena ini belum ada, jadi masih kosong seperti itu. Selesai. Ini untuk proses GTK 01 alias pengajuan GTK baru. Nah, tinggal tunggu data yang kita ajukan diverifikasi oleh verifikator. Nah, teman-teman bisa lihat di ini, di apa namanya, alurnya tadi. Bentar, saya coba lihat alurnya tadi ya. Alurnya kita login lagi pakai akun sekolah ya.
Nah, ini bisa dilihat di sini nanti, bisa dipantau. Ini karena ini baru sampai sini, nanti kan ini checklist ini selesai verifikasi kepala sekolah. Ada tanggalnya nih, ada tanggalnya, tanggal berapa nanti di verifikasi. Lalu kemudian bisa dipantau juga kapan verifikatornya memverifikasi ajuan kita sampai kepala bidang lalu kepala dinas. Ini bisa dipantau di sini di akun operator. Jadi kalau sudah sampai sini, sampai kepala sekolah, ya sudah, tugas yang dikerjakan oleh operator dan kepala sekolah itu selesai sampai sini saja teman-teman, karena yang ini adalah urusan orang dinas, seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang ke GTK 02. Nah, GTK 02 ini alias mutasi ya. Ini kita lihat datanya itu harus diinput dulu ya. Sebelum kita melanjutkan ke GTK 02, data guru yang kita akan ajukan GTK 02 harus diinput dulu di sini. Sama seperti GTK 01 tadi. Sebagai informasi teman-teman, karena ini aplikasi Si Cerdas ini adalah aplikasi milik Dinas Pendidikan Kota Palembang, jadi GTK 02 ini hanya melayani perpindahan guru dalam Kota Palembang saja. Lalu bagaimana kalau ada guru yang pindah dari luar Kota Palembang, misal dari daerah Banyuasin, mau pindah ke Palembang? Kan nggak bisa itu, karena GTK 02 ini hanya melayani data guru di Kota Palembang. Jadi bagaimana kalau yang dari luar daerah? Jadi kalau yang dari luar daerah itu pakai GTK 01 ditambahkan di GTK 01. Nih di sini. Kalau ada lagi pertanyaan, kalau alamat rumahnya kakaknya masih kakak luar kota. Sedangkan di sini kan alamat yang di sini cuman tersedia untuk Kota Palembang, ini seperti kecamatan dan kelurahan. Jadi kalau alamat guru tersebut masih berada di luar Kota Palembang, gunakan alamat sekolah ya teman-teman. Pakai alamat sekolah, jadi otomatis tim verifikator nanti tahu, oh ini berarti alamatnya masih alamat luar, ini dia masih kakaknya masih kakak luar Kota Palembang, seperti itu ya. Prosesnya hampir sama. Kita input ya, misalkan ini GTK atas nama Ria Sartika tadi, pindah atau mutasi dari SD mana ke SD mana, seperti itu ya. Klik saja nih tanda tambah. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan GTK 01 tadi tampilannya, cuma ada sedikit perbedaan, ini ada SK ya. Lalu kita pilih misalkan dia tenaga honor. Lalu kita upload KTP biasa ya, kayak seperti yang tadi ya, KTP, KK, ijazah, sertifikat pendidik. Oh, ini SK pengangkatan terakhir dari sekolah asal nih atau sekolah lama. Jadi SK yang dimaksud di sini SK seperti ini teman-teman. Biasanya kan kalau dia PNS itu ada SK PNS-nya ya. Kalau dia honor itu biasanya ada SK honor, SK dari kepala sekolah. Nah, SK itu dilampirkan, diupload di sini teman-teman. SK pengangkatan itu dari sekolah lama. Dan harap teman-teman perhatikan biar apa ya namanya ya, nggak salah, karena di sini sepertinya tidak dijelaskan. Dilampirkan juga SK penugasan di tempat baru. Nah, seperti itu. Jadi kan digandeng aja teman-teman scan-nya. Seperti ini ya. Jadi saya tambahkan di sini untuk SK ini ya, SK pengangkatan terakhir dari sekolah asal ini. Jadi di scan itu SK, oh sebentar saya besarkan dulu hurufnya. Jadi yang di scan itu SK
dari sekolah asal dan SK di sekolah yang baru, atau surat tugas ya, atau surat tugas di sekolah yang baru. Tuh. Atau kalau PNS SK mutasinya, kalau PNS seperti itu. SK mutasi kan ada itu, di scan, digandeng, digabung ya filenya jadi satu, maksimal 1 MB. Nah, lalu upload sini. Nih, untuk keterangannya itu. Lalu sertifikat pendidik, bagaimana nih kalau yang nggak punya sertifikat pendidik tuh gimana teman-teman? Jadi setelah saya konfirmasi ke tim teknis si cerdas, ini tetap harus diupload. Nah, yang nggak punya sertifikat pendidik itu upload file kosong berbentuk berformat PDF. Jadi file kosong itu bisa dari Word ya teman-teman, bisa dari Word, nggak usah diketik apa-apa, biarkan aja kosong sini, lalu save as, formatnya kita ganti jadi PDF seperti itu. Ketik saja di sini misalkan Serdik, kosong aja ini, nggak usah diisi apa-apa, jadi dia blank page ya, halaman kosong seperti itu. Diupload ke sini karena ini ada tanda bintangnya, berarti wajib diisi. Seperti itu teman-teman, seperti ini Serdik, kosong aja ini seperti ini. Ini SK-nya ini digandeng, jangan lupa ya digandeng ya, SK. Nah, saya contohkan aja di sini SK ya. SK dari sekolah lama dan SK sekolah baru. Lanjut ke sini. Guru kelas seperti biasa, mata pelajarannya isi guru kelas. Nah, ini identitas sekolah lama. Ini dipilih teman-teman. Nah, dari mana sekolah lamanya? Ini ada SD. Sekolah asal ya. Ini ada banyak nih, banyak pilihan. Misalkan misalkan saya di SD 88 ya. Saya guru yang mau pindah ke SD 88 ini dari SD, misalnya saya contohkan dari dalam kota ya. Dari SD misalkan 110. Sini SD Negeri 110. Nah, seperti itu. Lalu SK pengangkatannya atau SK mutasinya. Bahkan di sini saya contohkan 01 SDN, jangan SDN, misalkan 11 Disdik 2021. Tanggalnya misal 1 Januari 2021. TMT-nya sama, misalkan 1 Januari 2021. Masa kerjanya ini tinggal dihitung teman-teman ya. Hitung masa kerja dia di sekolah lama. Jadi dari awal dia mulai bekerja sampai dia mutasi. Itu misalkan 10 tahun. 10 tahun seperti itu. Lalu klik simpan. Tunggu sebentar, masih loading. Jadi tolong teman-teman perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ke tim teknis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal di hatinya teman-teman operator sekalian, karena ya kita nggak tahu ya. Kadang-kadang di lapangan itu kasusnya, tiap-tiap sekolah itu kasusnya berbeda-beda seperti itu ya, nggak semuanya sama. Nah, sudah, lalu masuk di sini di data. Nih, data GTK 02. Ini GTK 02. Alurnya sama, teman-teman. Nih, diajukan oleh operator, lalu kemudian diverifikasi kepala sekolah, lanjut verifikasi oleh verifikator dinas, lanjut verifikasi kepala bidang, dan terakhir verifikasi kepala dinas. Seperti itu ini alurnya. Ini bisa diunduh juga nih, unduh. Ini bukti bahwa operator sudah mengajukan. Nah, ini ada ini
Sekolah asalnya SD 110, sekolah tujuannya SD 88, seperti itu. Ini ditandatangani, terus di print, lalu jadi apa ya, dipegang sebagai bukti ya. Operator satu, nanti di print satu lagi untuk yang bersangkutan. Nah, seperti itu G302 ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya di kolom komentar. Pasti ini banyak pertanyaan ini, karena kan ya sebelum saya buat video ini aja sudah banyak yang bertanya. Saya juga bingung mau jawab apa karena saya bukan apa namanya tim teknis seperti itu. Lalu gimana dengan GTK03 teman-teman? Hampir sama dengan GTK01 dan GTK02. Nih, kalau datanya, kalau apa namanya, kalau sudah ada di sini ya tampil teman-teman, di sini tampil ya. Kalau belum tampil berarti belum diinput di sini, belum diinput di sini, di data induk lah istilahnya ya, data master atau database itu. Kalau sudah dia akan masuk sini input, lalu nah ini lalu tambah. Ini untuk yang GTK03 ya. GTK03 ini yang apa namanya, kekurangan jam. Biasanya ini guru bidang studi teman-teman. Kalau SD, kalau SMP otomatis guru bidang studi ya. Kalau guru kelas SD kan itu langsung 24 jam. Itu biasanya guru bidang studi, guru olahraga lah saya contohkan. Misalkan dia di SMP 1, dia kurang 6 jam. Terus 6 jamnya dia ngambil di SMP 10, misalnya seperti itu. Tinggal ditambahkan di sini. Lalu ini upload status GTK, upload KTP, KK, ijazah. Ini sama ini. SK yang yang dimaksud di sini ini SK sekolah asal ya. SK sekolah asal, SK sekolah induk lah. Kalau GTK03 SK sekolah induk berarti ya. Seperti itu. Lalu sertifikat pendidik kalau ada upload, kalau nggak ada upload file kosong. Lalu pilih jenis GTK-nya, lalu nah ini pilih mapelnya di sini. Di sini ada yang sedikit berbeda. Jadi ini udah otomatis ini identitas sekolah tujuan atau non induk ini otomatis ini. Karena kita yang menambahkan. Seperti itu ya. Lalu di sini ditambahkan di sini misalkan dia rombelnya untuk saya contohkan SMP ya. Misalkan dia di SMP 1 tadi kurang 6 jam. Lalu di SMP 10 dia mengambil tiga kelas masing-masing 2 jam. Misalkan di kelas 9 ya, 9A, atau pelajarannya misalnya PJOK, jamnya di sini 2. Terus dia di kelas 9B PJOK lalu 2 jam, dan di kelas 9C PJOK 2 jam. Jadi totalnya ada 6 jam seperti itu. Sudah tinggal disimpan. Lalu diverifikasi oleh kepala sekolah sekolah tujuan ya, atau sekolah non induk. Kemudian tinggal menunggu verifikasi dari verifikator, kepala bidang, terakhir kepala dinas, seperti itu. Nah teman-teman, jadi baru 3 ini ya, baru tiga pekerjaan ini yang diakomodir oleh aplikasi Si Cerdas. Sebagai informasi, pesan dari Pak Rahmat di sini teman-teman, di data guru dan tenaga kependidikan ini memang untuk saat ini input dulu GTK yang ingin diajukan, baik itu 01, 02 atau 03. Tapi pesan Pak Rahmat, ada baiknya semua guru dan tendik yang ada di sekolah kita juga diinput di sini, di sini. Nah, di sini. Jadi kita semacam apa ya, punya semacam base data lah seperti itu ya, data induk untuk sekolah kita. Jadi kalau ada keperluan tidak perlu menginput lagi, seperti itu teman-teman. Saran dari Pak Rahmat Edison. Itu saja.
Mungkin teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, seperti contoh, Pak, gimana kalau yang pindahnya ini PNS? PNS-nya sertifikasi. Apa harus melalui si cerdas juga? Kalau melalui si cerdas itu berapa lama prosesnya? Terus nanti takut sertifikasinya nggak cair atau gimana? Ya silahkan tanyakan. Nanti insya Allah dijawab sama Pak Rahmat Edison seperti itu ya. Karena kita di sini sama-sama operator, jadi sama-sama apa ya namanya, belajar lah dari kasus-kasus yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena setiap sekolah pasti punya kasus dan pasti berbeda-beda ya yang kita alami ya, keadaan di sekolah kita masing-masing seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja video yang saya buat hari ini tanggal 3 Februari 2022 ya. Yang mau tanya silahkan tanya, jangan lupa dukung channel OPS Palembang ya teman-teman ya. Caranya subscribe, like, dan share ya video-video OPS Palembang nih, siapa tahu ada manfaatnya seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.